Hello Brovers, ini adalah sequel terakhir dari Caesar series, yaitu Caesar X. Bersetting waktu setelah apapun kejadian di Justiricer atau setelah kemenangan Justiricer melindungi bumi atas serangan Majin Daruga yang berubah jadi Kurogane. Yang penasaran sama cerita sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas atau bisa kunjungi playlist Caesar. Itu udah gue sediain khusus. Jujur aja ya, gue gak terlalu ngikutin Caesar X. Bahkan dulu gue gak tahu kalau series ini ada gitu. Kira gue tuh udah stop aja gitu di Justiricer karena ya memang udah goals banget. Jadi gini nih ceritanya. Dari Caesar X ini konsepnya itu ternyata time travel dengan paradoks grandfather. Para Caesar X ini berasal dari tahun 2500. Pada tahun tersebut, bumi udah ditutupi kegelapan akibat ulah alien bernama Neo Deskal. Nah, para Caesar X ini melakukan time travel ke tahun 2005 atau 500 tahun yang lalu untuk mencegah hal itu semua dan mengubah masa depan secara total. Jadi kayak mereka tuh berupaya untuk mencegah kiamat di tahun 2500. Dan caranya itu ya time travel ke tahun 2005. Tentu saja ini keputusan yang berat cuy, karena paradoksnya itu adalah grandfather. Otomatis kalau mereka berhasil melakukan misi itu, semua memori kenangan yang terjadi di masa depan itu bakal berubah total. Kita kenalan dulu, ada Takuto sebagai Leo Caesar, ada Ad sebagai Eagle Caesar, ada Kane sebagai Beetle Caesar, Komandan Shark sebagai Shark Caesar. Nah, yang akan gue bahas ini tentu saja final chapternya cuy, karena ya baru muncul villain utamanya ya di final chapternya ini. Template-nya masih sama kayak Justiricer ataupun Grand Caesar ya, begitu aja. Seperti biasa, di like yang banyak dan di share ke teman-teman kalian kalau ada channel yang ngebahas tokusatsu jadul kayak gini dan detail banget dan mudah dipahami, fun juga. Tanpa berlama-lama lagi, Yuzo. Ini dia alur cerita final chapter Caesar X, and welcome back to Clip on X Nobar. Oke, kita masuk ke inti final chapternya aja dulu ya. Jadi ketiga Caesar X ini berhasil kalahkan villain utama mereka yang ada di timeline 2005. Tapi tiba-tiba Neo Deskal yang dari masa depan menyadari, waduh ada yang berubah nih dari timeline gue gitu kan. Akhirnya mereka memeriksa dan menemukan ternyata ada Caesar X dari timeline mereka yang berusaha ngubah takdir di tahun 2005. Jadinya si Neo Deskal ini berkonfrontasi dengan Caesar X dari masanya itu. Dua-duanya ya dari masa depan gitu cuy, tapi perangnya di tahun 2005. Anjir, nyusahin orang cuy, itu kasihan manusia di timeline itu, anjir kena trauma perang anjir. Agak-agak mirip plot endgame gitu ya, makanya menurut gue ini unik dan patut dibahas. Nah, para sisa villain yang sebelumnya itu ternyata dibujuk oleh Takuto sebagai Caesar Leo untuk stop gitu ya pertempuran, karena armada mereka dari masa depan datang cuy dan mau membasmi siapapun yang berkaitan dengan paradoks ini. Akhirnya Aqual, Blair mau diajak kerjasama, tapi nyatanya Takuto sempat kena jebak oleh si Aqual yang masih berpihak pada Neo Deskal. Aqual pun menembak Takuto dan Blair. Women. Ya udah ya, emang harap maklum gitu ya, mungkin dia sengaja. Takuto pun menggunakan kesempatan itu untuk berubah jadi Caesar Leo dan terlibat pertarungan hebat di sini. Takuto dan Blair yang hampir beku akhirnya diselamatkan oleh Aid dan juga Kane. Di sini ada Remy juga tapi datangnya kayaknya telat. Singkat cerita, para Neo Deskal pun mundur karena kalah jumlah. Anjir, kurang greget gini anjir. Si Daruga mah bisa nyolo bro. Setelah mereka berkumpul kembali, Blair ini menjelaskan kalau temannya Cyclid sedang mengerjakan sesuatu di gunung yang sedang mereka telusuri ini. Di sini Takuto punya anggapan kalau Aqual memang sengaja gitu ya meleset nembaknya karena ia berada di pihak Caesar X. Namun ia masih butuh info lebih dari pihak Neo Deskal. Singkat cerita, mereka memecah kubu menjadi dua agar memudahkan penelusuran. Namun tanpa disadari, mereka dimata-matai oleh Neo Deskal lewat kamera tersembunyi. Nah, di sini pihak Neo Deskal akhirnya membuktikan kalau Aqual masih berada di pihak Caesar X.
Namun ternyata Aqual menangkap Takuto, Ken, dan Remy untuk membuktikan kalau dia itu ya masih berada di pihak Neo Deskal. Ia pun mengambil Cosmo Kapsul milik si Takuto untuk menjadi jaminan kalau dia masih berpihak. Namun Aqual tetap ketahuan hingga akhirnya oh, ternyata bukan karena nggak OP cuy. Bocahnya bocah telekinesis ini. Si raja terakhirnya culas dia. Di sisi lain, rekan Takuto sudah sampai di sebuah base camp Neo Deskal gitu dan berencana menghancurkannya. Namun tiba-tiba ya, Cyclid ternyata datang dan berencana melawan mereka bertiga. Di sisi lain, Neo Deskal menjelaskan kalau membunuh Aqual tidak akan berpengaruh karena ternyata Neo Deskal berencana melakukan hal yang sama. Namun di timeline ini, atau dengan kata lain, bumi akan tertutup kegelapan tapi dari tahun 2005. Suram gitu ya cuy. Tak lama dari itu tiba-tiba ya, Twin Caesar datang, yaitu Ain dan Zwain. Mereka pun memanfaatkan itu untuk melawan Neo Deskal di markasnya. Di saat yang bersamaan, Blair sedang bertarung dengan Cyclid, temannya sendiri. Singkat cerita, Twin Caesar ini dapat mengambil kembali Cosmo Kapsul dan kabur dari sana. Akan tetapi, Neo Deskal tiba-tiba teleport dan menghadang mereka. Takuto pun memutuskan untuk hadapi Neo Deskal sendirian. Remy pun memberi Cosmo Kapsul ke Takuto sebagai peluang kemenangan. Di sini, Neo Deskal justru memberitahu bahwa apa yang dilakukan Caesar X sudah salah total dari awal episode 1. Wah anjing, suram parah. Jadi Neo Deskal itu tahu kalau konsep universe ini paradoksnya itu adalah Grandfather. Jika mereka mengalahkan Neo Deskal di sini, maka Shark tidak akan pernah terbentuk. Dan semua teman mereka akan banyak yang lenyap menjadi debu karena ada miliaran manusia yang lahir dengan trigger perompak luar angkasa. Gini, gue kasih contoh gini nih ya. Misal, lu punya teman namanya Fuan gitu. Nah, Fuan ini keturunan alien manusia gitu atau lahir karena orang tuanya itu berhubungan gitu ya dengan alien. Terus lu time travel mau basmi alien di bumi, ya Fuan lengit dong boy, musnah gitu karena bokapnya nggak ketemu nyokapnya yang alien dan akhirnya si Fuan seharusnya nggak lahir pada timeline tersebut, makanya lenyap. Begitu juga dengan Shark atau Captain Shark. Shark itu awalnya terbentuk asal-usulnya ya karena perompak luar angkasa. Kalau lu musnahin perompak luar angkasa di masa lalu, ya berarti organisasi Shark akan hilang gitu. Termasuk Captain Shark itu sendiri. Takuto yang kewalahan pun akhirnya dibantu oleh Komandan Shark untuk melawan Neo Deskal ini. Setelah Neo Deskal ini mundur, Takuto kini mengetahui kalau Komandan Shark ternyata adalah keturunan alien manusia. Dan itu sepertinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Neo Deskal. Di sisi lain, Twin Caesar, Gordo, dan Ad berhasil memasang peledak untuk hancurkan base camp itu. Singkat cerita, para Caesar ini dikumpulin lagi tuh oleh Captain Shark untuk evaluasi. Namun di sini Takuto menanyakan perihal yang disampaikan oleh Neo Deskal. Apakah benar Komandan Shark keturunan perompak luar angkasa? Dan jawaban dari Captain Shark adalah iya. Dia merupakan keturunan perompak luar angkasa. Itulah kekhawatiran Takuto karena jika mereka berhasil, maka Shark tidak terbentuk dan Captain Shark tidak pernah terlahir atau menghilang terkena paradoks. Namun nyatanya Captain Shark sudah tahu sejak awal mula misi ini dilakukan. Makanya ia tidak takut kehilangan nyawanya sekalipun demi selamatkan miliaran manusia di masa depan. Di sisi lain, Neo Deskal meminta pengerjaan sebuah proyek bernama Dark Armor, yang dimana proyek ini harus segera diselesaikan paling lama 1 kali 24 jam.
Di sisi lain, Blade, Aqual, dan Cyclid berada di rumahnya Takuto. Di sana mereka cuma bisa menunggu sambil ngopi karena ya mau bagaimana lagi. Posisi mereka sekarang ya kan maju salah, mundur salah gitu kan ya. Di sisi lain, Takuto melihat si Remy ini malah merenung setelah mengetahui kalau Kapten Shark ini adalah keturunan perompak luar angkasa. Di sini Remy punya anggapan jika Kapten Shark menghilang, ada kemungkinan ia juga menghilang karena termakan oleh paradoks. Buh, emang cek aing ge kalau udah mainan time travel tuh gini pasti puyeng cuy. Takuto, Ken, dan Ad pun datang ke lokasi untuk hadapi semua pasukan itu. Remy di sini terluka dan pasukan Neodeskal kabur dari lokasi. Ternyata di sini Remy sengaja melakukan aksi nekat karena hidupnya pun tak akan lama lagi. Kapten Shark pun di sini ngasih tahu kalau paradoks ini tidak akan membunuh si Remy karena Remy sendiri bukan anak Kapten Shark ternyata, bukan anak kandung lah gitu. Jadi ya nggak akan menghilang gitu. Bisa dibilang selama ini Kapten Shark sengaja memalsukan memorinya si Remy hingga Remy menganggap kalau Kapten Shark adalah ayah kandungnya, padahal bukan. Dan asal-usul Remy masih nggak jelas infonya. Dari sini Takuto makin bingung mengapa Kapten Shark itu selalu menanggung semuanya sendiri, mikirin strategi sendiri, ngebagi job desk juga sendiri, yang memang itu kayak apa ya, bisa dibilang terlalu menyendiri, introvert parah gitu nih orang. Tapi seharusnya para anggota juga mesti tahu juga gitu kan, harus transparansi. Jadi seolah-olah dari episode awal, bener-bener dari episode 1 sampai final ini, semuanya emang udah kerancang rapih oleh Kapten Shark. Remy pun diceritakan kalau dulu ternyata dia itu sudah sama Kapten Shark waktu Kapten Shark ini mendarat di tahun 1960. Ada asumsi yang cukup kuat kenapa Remy nggak bakal kena paradoks, karena Remy sendiri berasal dari timeline ini atau dari 1960, dan emang pas banget Remy itu tiba-tiba ketemu sama Kapten Shark di tengah hutan. Ternyata Remy ini merupakan anak yang diasuh oleh sebuah institusi gitu di gunung dekat situ. Nah, si Remy ini sangat senang banget kalau ketemu Kapten Shark, kayak nganggap bokap sendirilah gitu. Dari awal ketemu emang udah seakrab itu. Karena mungkin Remy ini baru pertama kali juga merasakan kasih sayang seorang ayah, walaupun Kapten Shark bukan ayahnya. Singkat cerita, hubungan antara Shark dan Remy ini terjalin cukup erat. Pokoknya udah deket banget lah. Nah, disitulah Remy baru ketahuan punya penyakit yang nggak ada obatnya di zaman itu atau di 1960 itu. Sampai akhirnya Shark membuat keputusan di mana ia akan membawa Remy ke tahun 2500 untuk mengobati Remy, karena di masa depan tentu saja teknologi sudah sangat canggih gitu ya, dan sudah banyak obat-obatan untuk berbagai macam penyakit. Itulah yang menjadi trigger Shark membentuk sebuah kelompok yang akan memberontak ke Neodeskal dan punya misi untuk kembali ke masa lalu, mencegah apapun yang jadi trigger Neodeskal muncul dan mengubah masa depan. Akan tetapi, hal itu jelas punya konsekuensi yang besar di mana Shark dan semua orang yang berkaitan dengan perompak luar angkasa ini akan lenyap termakan paradoks. Anjir, ruwet kia. Ini mah buat bocil zaman dulu gitu ya, kayaknya nggak bakal nyampe gitu ya pesannya. Itulah sebabnya Kapten Shark tetap jalani misi ini, karena banyak yang akan tetap bertahan juga dan nggak kena paradoks gitu. Orang yang tidak terkena paradoks ini ya bakal ngelanjutin organisasi yang baru lagi gitu, bukan Shark. Karena kan Shark nggak jadi terbentuk kalau berhasil. Para pasukan Neodeskal kembali muncul di tengah kota. Kapten Shark pun datang untuk menghadapi mereka. Saat itulah ketiga Caesar X muncul untuk membantu. Singkat cerita, mereka menang dan Remy menyelesaikan masalahnya dengan Kapten Shark. Namun nyatanya Kapten Shark tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin menyelesaikannya sendirian. Anjir, dari real Sigma gini. Keesokan harinya Takuto sangat bersemangat untuk melacak keberadaan Cosmo Kapsul yang tersisa. Namun Kane dan Ad
meminta Takuto untuk santai dulu nikmatin waktu karena kalau Cosmo Capsule udah kekumpul, nanti Captain Shark bakal hilang kena paradoks. Lebih baik jalanin aja dulu yang bisa dilakukan sekarang, jangan terlalu terburu-buru dan gegabah. Di sisi lain, Neo Deskal akhirnya menyelesaikan proyek Dark Armor. Rupanya proyek tersebutlah yang akan membuat bumi menjadi gelap dan lebih edannya lagi karena si Neo Deskal ini kan berada di tahun 2005. Berarti kiamat buminya tuh dipercepat gitu 500 tahun, Cok. Edan gak tuh? Orang-orang pada kenapa sih ya? Maksud gue kayak terlalu random gitu. Udah bagus kiamatnya masih jauh, ini malah dipercepat. Anjir, buru-buru banget gitu, mau kemana sih? Kayak masuk surga aja gitu. Langsung lah tuh dipakai proyek itu sama Neo Deskal. Tim Shark dan juga Caesar X baru menyadari bahwa Neo Deskal selama ini beneran gak peduli sama Cosmo Capsule. Ia sengaja mencuri Cosmo Capsule untuk mengecoh para tim Shark aja. Padahal rencana aslinya dengan mempercepat kiamatnya ke tahun 2005. Jika bumi ketutup kegelapan dari kiamat, ya Cosmo Capsule-nya pun gak guna lagi cuy, gak bisa berfungsi. Captain Shark pun mengubah rencananya secara total untuk hancurkan Dark Armor terlebih dahulu agar tidak terjadi paradoks yang jauh lebih mengerikan. Di sisi lain, monster raksasa muncul menyerang kota. Tim Shark yang ingin menghancurkan Dark Armor di stop sebentar oleh Captain Shark karena di bumi sedang ada monster yang ternyata energi kegelapannya itu bakalan ke arah monster itu. Captain Shark pun memecah mereka menjadi dua kubu. Kane dan Ad harus menghancurkan Dark Armor, sedangkan Takuto, Remy, dan Captain Shark akan berhadapan dengan monster suram itu. Glaired, Aqua, dan Cyclid justru masih berada di rumahnya Takuto cuy, ngendok di situ doi. Sedangkan yang lainnya menyaksikan di TV. Anjir, ini teh kiamat boy, mau kiamat masih nonton TV sih dude. Aduh, dan yang report ini saha gitu. Di sisi lain, Kane dan Ad sudah tiba di Dark Armor dan hendak menyerang. Ya, nyatanya ada pasukan robot rahasia yang disembunyikan Neo Deskal untuk hadapi para penyusup. Pasukan robot itu ternyata merupakan pasukan robot yang sama seperti yang diluncurkan oleh Majin Daruga di serial Justirizer. Yang penasaran tonton dulu ya Justirizer biar nyambung gitu. Link di pojok kanan atas, tinggal buka playlist kalau emang gak mau ribet. Di saat yang bersamaan, Captain Shark sudah mulai kewalahan melawan monster suram itu. Untungnya tiba-tiba ya, si jagoan gilanya datang, guys. Terjadilah pertarungan epik di sini. Di saat keadaan makin riuh, akhirnya G2 ini memberikan informasi letak kapal Neo Deskal. Namun jelas ini bukan waktu yang tepat karena para Caesar sedang bertarung. Di sisi lain, Ad dan Kane makin terpojok. Ad pun punya ide gila dengan menabrak Dark Armor secara barbar. Captain Shark pun memberi perintah pada Takuto untuk pergi ke kapal Neo Deskal untuk merebut kembali Cosmo Capsule. Di sisi lain, Ad ternyata hirup keneh boy, edan. Bisa jadi seharusnya Ad ini tuh modar cuy. Cuman mungkin berkat Cosmo Capsule akhirnya dia hidup lagi gitu, kayak ke rewind gitu ya. Di sisi lain, Takuto akhirnya melakukan aksi mamprang dengan majuin kapal Neo Deskal secara barbar. Nancep anjir sama kayak si Ad ini cok yang tadi.
Neo Daiskal yang kaget pun bingung gitu kan ya, apaan itu tadi, CPT yang bocor apa gimana? Di sisi lain Captain Shark udah mulai bingung gitu ya gimana cara ngalahin monster ini. Terlebih lagi ada masalah tambahan. Kane dan Add berhasil hancurin Dark Armor kan, tapi ternyata kegelapan yang dikirim ke bumi udah meluncur duluan bos. Jadi mereka ngejar energi itu ujung-ujungnya ke bumi. Saat Captain Shark akan dihancurkan tiba-tiba, ya Blair, Aqual, dan Cyclid datang menolong. Terjadilah pertarungan epik di sini. お前たちドリルワングラー敵だった奴らの飲み込まれるぞ Di sisi lain, Takuto ternyata sudah sampai di hadapan Neo Daiskal. Anjay, mantap bener ini emang abang-abang mamprang yang satu ini. Terjadilah pertarungan epik di sini, guys. Di saat yang bersamaan, Kane dan Add datang membantu Captain Shark karena udah nggak mampu sendiri aja gitu si Captain Shark ini. Di sisi lain, Takuto berhadapan dengan Neo Daiskal, sedangkan Remy berhadapan dengan Barida. Di sini, Remy kumat cuy tangannya kayak masih sakit gitu. Women. Sedangkan Takuto kena bantai sama Neo Daiskal. Tiba-tiba temannya Remy berhasil menyelinap masuk dan mencuri Cosmo Capsule dan melemparkannya ke Remy. Di situ Remy ditugaskan untuk kabur. Namun nyatanya Remy sadar kalau ini bakalan berakhir dan Captain Shark akan kena paradoks. Remy nggak mau hal itu terjadi. Di anjir, kan emang harusnya kayak begitu. Aduh. Di sisi lain, Ken berhasil kalahkan monster itu dan kegelapan berhenti bergerak ke arah bumi. Sedangkan Barida tiba-tiba ditojos oleh Neo Daiskal hingga modar. Singkat cerita, Neo Daiskal berhasil kabur pakai teleport dan nyatanya si Neo Daiskal ini teleportnya justru ke tubuh monster itu. Hingga akhirnya monster itu bangkit kembali dengan ukuran yang jauh lebih besar. Tentu saja, semua anggota Shark kena bantai termasuk si Blair, Aqual, dan Cyclid. 私は闇のエネルギーとなり動き出しました。 Wind Eagle. Karena sudah mustahil untuk mengalahkan monster itu, si Takuto punya ide mamprang lagi dengan menggunakan teknologi kapal Neo Daiskal buat teleport ke dalam tubuh monster itu. Dengan begitu, ia akan berhadapan dengan Neo Daiskal, si biang dajalnya ini, dan kalau biangnya mati, ya maka monsternya juga mati kan harusnya. Singkat cerita, si Takuto ini masuk tuh ke dalam tubuh monster ini. Sesampainya di sana, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok tiruan dirinya sendiri, namun dengan versi kekuatan kegelapan cuy. Gokil nggak tuh? Aing dulu nggak nyangka sih kalau misalkan bakalan ada referensi dark main karakter gini. Ternyata itu adalah Neo Daiskal cuy, yang menggunakan Cosmo Capsule. Ia telah kehilangan tubuh aslinya dan akhirnya membuatnya menjadi wujud Caesar Layo dengan campuran energi kegelapan dan disebut Black Layo. Di sini si Takuto mulai kendor cuy karena apa yang ia lakukan sekarang sebenarnya akan beresiko besar pada paradoks yang ia buat nantinya. Di sisi lain, para Caesar sudah makin kewalahan. Langit juga sudah mulai gelap tertutup energi kegelapan. Terjadilah pertarungan Caesar Layo dan juga Black Layo. Di saat yang bersamaan, para Caesar yang lain juga ternyata menyadari bahwa mereka butuh satu orang lagi buat masuk ke tubuh monster itu. Dan akhirnya Twin Caesar bersedia untuk membantu mereka. Singkat cerita, para Caesar dan Remy sudah bersedia membantu Takuto yang sedang kesulitan di dalam sana. Di sini Takuto mulai menggunakan pedang dan nyatanya hal tersebut juga bisa ditiru oleh Black Layo. Saat Takuto terpojok, tiba-tiba
Ya, Kane dan Ad muncul pakai robot cuy. Mereka berdua pun gerak cepat buat bantu si Takuto. Singkat cerita, Cosmo Kapsulnya itu berhasil dicabut dan setelah kecabut, si Takuto ini langsung finisher hingga Black Layo bucat. Di saat yang bersamaan, energi untuk finisher juga sudah terkumpul sedangkan Ad, Kane, Blair, dan Takuto melakukan finisher di dalam tubuh monster itu. Mereka pun menghancurkan monster itu secara bersamaan dari luar maupun dalam. Takuto, Kane, Blair, dan Ad datang dengan selamat dan membawa Cosmo Kapsul yang kini sudah terkumpul semua. Kapten Shark pun memerintahkan Takuto sebagai perwakilan dari Caesar yang terpilih di zaman ini untuk meminta Cosmo Kapsul memutar realita sesuai dengan perubahan yang mereka lakukan di zaman ini. Dan ternyata berhasil cuy, masa depan sepenuhnya berubah dan terjadi Grandfather Paradox. Semua orang hidup bahagia dan bumi kagak jadi kiamat di tahun 2500. Namun nyatanya Cosmo Kapsul tidak jadi menghilang. Justru Cosmo Kapsul memilih 12 penyelamat dunia itu untuk menjadi penjaganya. Di sini terjadi momen perpisahan antara Kapten Shark dan juga Remy yang lenyap termakan paradoks. Beberapa hari kemudian, para Caesar kembali berkumpul karena akan berpisah gitu cuy. Terjadi time jump beberapa tahun kemudian di mana Remy bekerja di tempatnya si Takuto. Sedangkan Takuto sendiri akan pergi ke England dan tamat. Lanjut ke movie yang dimana Caesar X meminta pertolongan pada ketiga pejuang terdahulu, yaitu Justy Racer, ada Souta, Racer Glenn, Yuka, Racer Kageri, dan Shinya, Racer Gun. Kemudian bakalan ada surprise dari 12 ujung tombak para Caesar yang terbagi menjadi 4 suku, yang dimana mereka disebut sebagai Grand Caesar. Mantap nggak tuh, semua assemble nanti di movie-nya itu bener-bener kayak Avengers Endgame. Banyak yang nanya, bang kenapa Caesar X ratingnya jatuh banget dari Grand Caesar Justy Racer gitu kan? Jawabannya sebenarnya simpel, karena ekspektasi para penonton yang memakan rating tersebut. Sekarang coba lu lihat aja, Grand Caesar dulu tuh berhasil banget, sukses banget lah, bener-bener plot ceritanya mantep gitu. Nggak terlalu dark, nggak terlalu kayak kanak-kanak juga gitu, bener-bener middle banget, dan elemen-elemen politik luar angkasanya dapat banget. Plus ada elemen-elemen perselisihan antara beberapa suku, kan ada 4 suku gitu kan ya. Begitu masuk Justy Racer, ini tuh benar-benar kayak, ih kok nggak ada hubungannya sama sekali sama Grand Caesar ya, padahal satu universe, bahkan ada Akira jadi cameo di situ, tapi nggak ada singgungan apapun ke arah sana gitu. Nah, kelebihan dari Justy Racer itu sendiri adalah plot ceritanya lebih aman ketimbang Grand Caesar. Kalau Grand Caesar, gue yakin gak semua orang bisa nangkep ceritanya karena ada politik luar angkasanya. Kalau Justy Racer ya udah bener-bener kayak Infinity War aja, kayak film Avenger Infinity War itu, perebutan 2 energi kayak gitu kan, antara Racer Power dan juga Justy Power. Sedangkan Caesar X ini tuh udah ngomongin paradoks segala macam, padahal intronya tuh yang gue lihat ya, intronya tuh sangat-sangat PG-13 ataupun sangat-sangat produk untuk semua umur gitu. Tapi begitu masuk ceritanya, anak bocil nggak akan ngerti anjir, dikasih paradoks grandfather dan lain sebagainya. Untuk anak umur 5 tahun mana paham hal-hal kayak begini, ya nggak sih? Nah menurut gue tuh di situnya tuh salah cuy. Kayak terlalu ngapain gitu pakai konsep kayak begini. Apalagi target pasarnya zaman dulu kan anak-anak pasti kan. Mungkin itu aja sih kesalahannya, makanya ratingnya jadi anjlok atau jeblok banget, karena eksekusi plotnya tuh kurang matang aja gitu. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang lu nonton lagi ya udah mudeng dong, udah ngerti karena lu udah masuk pasarnya gitu. Mungkin segitu dulu aja. Gue Klepon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.